masih di dalam penjelasan yang sama, yaitu mengenal Allah, mengabdi kepadanya. Imam Tirmidzi Al-Hakim, beliau pernah ditanya tentang siapa orang yang arif, orang yang mengenal Allah, dekat dengan Allah. Orang yang arif itu adalah orang yang dha'fun zahir. Secara zahir ia merasa tidak memiliki kemampuan apapun, tidak memiliki daya, kekuatan, merasa lemah. Wa da'wa al-ridha, masih mengakui penuh dengan kesalahan dan kekurangan, sekalipun sudah sangat jauh kesalahan kekurangan dari mereka, tapi mereka terus mengakui bahwa mereka adalah penuh dengan kesalahan. Wal karamah lahu jalilah, kemuliaan untuk mereka, kepada mereka jalilah, sangat besar, kemuliaan, keistimewaan yang sangat mulia. Sebagaimana Nabi SAW ketika berada di Taif, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ilahi asku ilaika du'fi wa galat hilati, dan yang lain sebagainya. Nabi mengatakan apa? Du'fi, aku mengeluhkan kepadamu kelemahanku, kekuranganku. Tidak merasa kuat, tidak merasa hebat, merasa lemah, padahal beliau adalah manusia yang paling sempurna. Nah, para aulia meneladani dan meniru Nabi Muhammad. Sudah pasti sifatnya mereka pun menyerupai sifatnya Nabi Muhammad, yaitu tidak pernah merasa hebat, tidak pernah merasa kuat. Kemuliaannya jelas dari mereka. Kemuliaan Nabi Muhammad, masa kita ragukan? Begitu mulianya, begitu besarnya, tapi tetap merasa hina, merasa tidak memiliki apapun. Begitulah para aulia seperti Al-Imam Abdullah bin Tahir, Abdullah bin Husain bin Tahir, menyatakan, ya Rabb, ma ma'na amal wa kasbuna kuluza. Jadi apapun yang dilakukan dianggap masih penuh dengan kekurangan, masih penuh dengan kesalahan, keteledoran, kesembronoan, sehingga nggak merasa yang dilakukan itu sudah bagus, sudah baik, sudah banyak, besar, dan lain sebagainya. Itu orang yang arif. Nah, kalau kita kan belum arif, sehingga kita merasa kuat, merasa punya kemampuan, merasa hebat. Terkadang kita melakukan amalan itu sudah kita anggap sudah banyak, ini sudah wapi buat kita, sudah sangat bagus ini. Orang zaman sekarang seperti kita nih sudah sangat baik. Orang seumuran seperti saya bisa ini bisa itu, oh sudah sangat bagus. Ini kita. Kalau mereka enggak, terus merasa kurang, terus merasa salah, terus merasa hina, terus merasa tidak mampu. Nah, disitulah mereka mengenal Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata apa? Maha suci Allah
yang tidak memberikan jalan untuk makhluknya di dalam mengenalnya kecuali melewati apa? Merasa lemah daripada mengetahuinya. Nah, para aulia itu kenapa kok mereka merasa nggak mampu, merasa hina, merasa penuh dengan kesalahan? Nah, karena dari situ mereka mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan jalan kita mengenal Allah itu lewat apa? Merasa nggak mampu apapun, merasa hina, merasa penuh dengan kesalahan. Itu jalan untuk mengenal Allah. Makanya orang yang melakukan kebaikan, ketaatan tapi merasa hebat, itu sangat buruk. Justru lebih baik siapa? Lebih baik orang yang melakukan kesalahan, ya, dosa, tapi dia merasa hina. Itu lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah Al-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Ya. Kalau ketaatan itu membuat seseorang merasa hebat, merasa kuat, merasa mulia, itu nggak baik, nggak berguna. Ketaatannya, kebaikannya nggak berguna. Tapi justru kemaksiatan, tapi menumbuhkan dari kemaksiatan itu dzillan waftiqara, dia merasa hina, merasa tidak mampu, ini yang menjadikan mulia. Nah, kenapa? Dari situ dia bisa mengenal Allah. Cerita yang sering kita dengar, seorang pemabuk, satu kampungnya tahu kalau dia pemabuk, tapi satu kampung nggak ada yang tahu. Ketika dia sadar dari mabuknya, merasa najis, merasa kotor, merasa hina dan lain sebagainya. Ternyata ketika meninggal, orang yang uzlah, yang khalwa, yang sudah tidak keluar lagi, diperintahkan oleh Allah turun untuk apa? Memandikannya, menyolatinya, menguburkannya. Nah, ini kenapa? Karena ia walaupun maksiat, tapi muncul dari kemaksiatannya itu rasa hina dalam dirinya. Nah, merasa kurang, merasa kotor, najis dan sebagainya. Itu yang menjadikan dia mulia. Nah, itu pintu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk selalu meminta tambahan ilmu. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wa qur rabbi zidni ilma. Wa qul, katakan wahai Muhammad, diajarkan oleh Allah untuk memohon. Apa yang diajarkan? Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Nah, diperintahkan untuk menambahkan ilmu. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sumbernya ilmu untuk manusia. Sebagaimana beliau sendiri mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, kotanya ilmu itu aku. Sumbernya semua ilmu darinya. Tapi masih diperintahkan oleh Allah apa? Zidni ilma. Diperintahkan oleh Allah untuk ditambahkan ilmu. Nah, kalau kita cukup sudah pernah belajar, ya, pernah membuka, atau sudah merasa bisa, ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad, yang mana beliau adalah sumbernya ilmu. Rabbi zidni ilma. Kenapa tidak ada puncak kesempurnaan, ya, dalam kemuliaan, ya, dalam keindahan di dunia maupun di akhirat, ya, tanpa ilmu? Nggak bisa. Karena itu Nabi SAW di dalam doanya apa? Ya dalilal mutahayyirin zidni fika tahayyura. Wahai zat yang memberikan petunjuk, ya, kepada orang-orang yang bingung, tambahkanlah aku di dalammu kebingungan. Nah, dalam arti apa? Nah,
merasa tidak mampu, dan masih belum memahami. Nah, orang kalau bingung, dia akan terus apa? Cari tahu. Nah, dengan dia terus mencari tahu, dia akan nanti akan mengetahui, nggak mungkin tidak. Nggak paham saya, tanya. Sudah ngerti, ada lagi masalah yang nggak dia ketahui, tanya lagi. Nah, seperti itu. Dan itu menjadi ainul hidayah wal gudra wal yakin. Itu menjadi apa? Sumbernya hidayah, petunjuk, kemampuan dan keyakinan yang tidak bisa dirubah atau dihapus dengan keraguan dan yang lain sebagainya. Lah itulah ulum ahli ma'rifah billah, ilmunya orang ahli ma'rifah billah yang khusus untuk mereka. Taksuru aktsarul fuhum anha, yang enggak bisa dipahami oleh banyak orang. Wala taksyiful ibarah anha syai'an, yang tidak bisa dibuka dengan kata-kata, sedikit pun. Nah, karena itu ketahuilah wahai saudaramu posisimu. Posisimu kenali, dan jangan kamu melewati posisimu itu. Lazimi di batasanmu. Karena kalau kamu nggak mampu kamu lanjutkan, ya bisa ibarat berenang, ya bisa tenggelam. Jadi posisi kita kuatnya semana sampai situ. Lazimi di situ dulu. Latih dulu, baru kamu bisa kan menambah. Faqad qala ba'dul arifin al-muhaqqiqin al-arifin billah ta'ala, man asbaha wa amsa mashghulan bima dunallah ma'azami wa da'wa annahu min ahlillah faqad ba'a bi sihhatin min Allah. Fasalim la mahwalahu ma ma'arifah wa ulum taslam bal tarbah wa taghnam. Sebagian orang alif billah menyatakan kalau orang di waktu pagi atau sore sibuk dengan selain Allah, kemudian dia mengaku bahwa dia adalah ahlullah, dia orang banyak berzikir, dia banyak orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, adalah orang yang mulia. Ini orang yang ingin dapat murkanya Allah justru, mengaku ahlullah, padahal dia pagi sorenya sibuk dengan selain Allah. Ini justru dia menempatkan dirinya di dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang seperti itu mestinya apa? Sebenarnya pasrahkan diri kamu itu kepada mereka, orang-orang yang kenal Allah, dekat dengan Allah, kamu akan selamat, bahkan kamu akan untung. Galal Junaid rahimahullah, al-iman bi tariqatina wa ulumina hadhi wilayah. Fafham dzalik wa aina ma yakunu likulli min at-tajalli ala qadrih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalbul mu'min arsyullah, fafhamil isyarah fudita man yafham. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal ilmi kahiyatil maknun la ya'rifu illa al ulama billah, fa idza nataqu bih la yunkiru illa ahlul ira billahi ta'ala. Hadits masyhurun dzakarahu Sarwardi wa ghairuh. Katanya Imam Junaid, iman dengan cara kita, dengan ilmunya kita, ini adalah wilayah. Ini tingkat tinggi, orang yang sudah kelasnya tinggi, Jadi ilmunya atau keimanannya itu gak sama dengan kita. Makanya beliau mengatakan iman kita dan ilmu kita ini adalah kewilayahan, itu kewalian sudah. Sebagaimana itu semuanya ukuran tergantung orangnya sudah, posisi orangnya. Karena itu dikatakan oleh Rasulullah, qalbul mu'min arsyullah, hatinya orang yang beriman itu arsy-nya Allah. Itu adalah sebuah isyarat bahwa orang yang sudah dipenuhi iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya, maka apapun yang ia dapatkan itu adalah pintu kewalian yang baru untuknya. Pintu kewalian, bukan ilmu pengetahuan. Kalau untuk kita pengetahuan yang baru, tapi kalau untuk mereka kewalian yang tingkatan kewalian yang baru. Lah karena itu ada di antara ilmu diibaratkan oleh Rasulullah seperti kahiyatil maknun, seperti alam ini, tidak mengetahuinya kecuali ulama billah. Jadi ada sebagian ilmu itu seperti hikmah di dalam penciptaan Allah.
tidak diketahui kecuali orang-orang yang arif billah. Nah, karena itu ketika mereka ngomong pasti banyak orang yang ingkar, banyak orang yang nggak percaya, banyak orang yang menyatakan A, menyatakan B. Sehingga mereka dilarang berbicara kepada orang kecuali apa? Sesuai ukuran pemahaman mereka. Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukhatiban nas ala qadri uqulihim. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada para nabi untuk apa? Menyampaikan kepada manusia itu sesuai dengan ukuran kadar pemahaman mereka. Sahabat yang dekat yang disampaikan kepada mereka sesuatu yang tapi orang yang awam, orang yang kafir, penyampaiannya beda. Kenapa? Kelasnya nggak sama. Khatibun nas bima yafhamun aturiduna yukadziballahu wa rasulah. Nabi memerintahkan apa? Ajarkan kepada orang yang mereka bisa pahami. Jangan ajarkan kepada mereka yang mereka nggak mungkin memahaminya. Kenapa? Kalau mereka kamu ajarkan dengan sesuatu yang nggak mungkin mereka pahami, berarti kamu ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan. Didustakan. Karena itu orang-orang arif itu punya asrar, rahasia khafiyah wa ma'arif daqiqah maktumah. Punya rahasia yang tersembunyi, yang tidak diketahui orang. Bahkan dilarang mereka untuk menyebarkannya kepada yang lain, kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, yang sejenis dengan mereka, selevel dengan mereka. Kalau ada orang enggak, gambarannya gini loh, podo-podo tahu rahasia. Lah nggak mungkin yang tahu rahasia ini bercerita-cerita kepada yang lain, apalagi akan menimbulkan fitnah, masalah, nggak mungkin. Tapi antara mereka yang tahu rahasia itu saling bercerita. Seperti itu para aulia. Mereka mengenal asrarnya Allah, mengetahui asrarnya Allah, hal-hal yang tidak kita ketahui. Sehingga mereka nggak pernah menyebarkan kepada kita. Makanya nggak pernah para aulia itu umbar karomah, tidak ada. Yang umbar karomah itu setan, Fir'aun, dan semisalnya. Aulia tidak ada yang nunjukkan punya bisa ini bisa itu, nggak ada. Kecuali sesama mereka baru. Wa yafuhu min tibi thana' rawaihu lahum bi kulli makanatin tantashiku miskiyatul malafahat illa annaha wahshiyatun bi siwahum la ta'buku. Kan fiha lisagim min murrihim ma hayiat illa liman yafhamu ma'naha fi nutqiha mubhamun la tasri li ghairi man yadri. Walhasil intinya jalan kita untuk mengenal Allah ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa tidak sempurna, di situ dikit demi sedikit kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuntun kita untuk dapat mengenalnya, dekat kepadanya, dan semoga Allah dekatkan kita dengan orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang mengenalnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.